Oke, jadi selamat malam Pak Mangapul dan selamat malam semuanya. Jadi hari ini saya Frederick dari kelompok payroll akan dan kawan-kawan akan menjelaskan mengenai website yang telah kami bikin, website payroll, di mana payroll ini adalah tempat website yang berisi informasi mengenai pembiayaan daripada suatu perusahaan. Nah, yang pertama kita akan mulai dari login. Jadi begitu kita masuk ke dalam website FD Payroll ini, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Tanpa login, kita nggak akan bisa masuk ke website apapun. Nah, yang pertama, jikalau kita tidak mempunyai account, maka kita bisa register. Katakan, kita ingin register Pak Mangapul. Maksudnya. Setelah kita register, kita akan menerima kalau udah sukses di register, dan kita bisa memasukkan data yang telah kita register. Begitu. Begitu kita masuk, kita akan masuk sebagai employee, di mana setiap user yang daftar itu akan memiliki status sebagai employee. Jikalau ada suatu orang di mana dia adalah admin, maka cara untuk menentukan status dia menjadi admin itu adalah dengan pemilik database daripada suatu perusahaan men-set dia sebagai admin. Dengan begitu semua orang akan memiliki statusnya masing-masing dalam mengakses employee, salary, department, job roles, dan education ini. Begitu kita login, kita akan masuk ke dalam template ini. Nah, jadi ini adalah tampilan kami. Dan untuk employee, salary, department, job roles, dan education akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kolom employee. Ini adalah user dengan username yang biasa, jadi nggak bisa memiliki akses penuh seperti admin. Pertama, kita bisa mengenerate semua data employee. Oke, ini data employee-nya, data IA employee-nya. Sekarang di sini apa saja sih data yang bisa didapat? Ada employee number, ada email, ada department kode, ada department name, ada role, ada gender, ada entry, ada resign date, ada mana? Education term, ada employee term, ada birth, ada address. Jadi ini saya baru daftarin dan kita sini bisa generate data employee-nya tuh berdasarkan department. Contohnya ya, saya ambil misalnya ini Kevin Leong, ini ada di dev code-nya tuh di developer. Tinggal download. Oke, terus open. Ini ya, ada Kevin Leong baru daftar sebagai backend developer. Oke. Dan sini bisa di website ini, website employee ini responsif ya. Terus nanti 120. Ya ini udah pakai bootstrap responsif. Oke. Selanjutnya kita ke salary. Untuk sekarang sih salary belum ditulis, belum ditetapkan. Jadi kita sekarang menuju ke user admin. Ini ya user admin ya. Ini ada tulis notif user admin. Oke. Sekarang kita masuk ke employee. Seperti yang tadi, ini bisa generate semua data employee juga.
sama ya kayak tadi. Dan bisa juga generate berdasarkan department. Kita ambil aja yang developer. Kita ambil yang akuntan aja. Ini ya akun. Oh, karena belum ada yang terdaftar, jadi no employee phone, no entry data, no department phone, no job position. Jadi kegunaan user admin ini ada penambahan seperti add employee, bisa menambah pekerja. Contohnya kita bikin 1234567. Employee name misalnya Andi, fotonya misalnya ini saja, Andi 123 gmail.com. Departemennya kita kasih manajemen, entry 17, birthplace ini Pak 17, addressnya bikin aja tahu 1 Brighton 1. Sudah berhasil ya, new employee has been added. Ini Andi. Oke, sekarang kita back menuju ke salary. Jadi di salary ini hampir sama ya tabelnya, sama bisa juga di generate semua salary-nya. Ini ada data salary-nya yang, dan juga bisa generate berdasarkan bulan ya. Misalnya kita ambil saja November. Ini November kepada pembayaran pengajian Vina. Terus di sini kita juga bisa menedit maupun mendelete ya. Contohnya ini deh, ubah menjadi Mei, contohnya edit. Tadi Bruno, ini Bruno menjadi Mei, dan juga bisa mendelete. Di sini juga ada notif successful delete salary record. Oke, dan ini juga responsif ya, sudah responsif. 720. Salah. 720. Ya, baiklah. Hari ini saya akan menjelaskan bagian department dari aplikasi AIA Batam yang sudah kami bikin. Jadi ini saya sudah login di halamannya admin. Jadi ini ketika admin enter di department, view-nya akan seperti ini. Saya tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini, yang dimana akan memuat kolom-kolom berisi departemen code. Ini ada ACC yang berarti accounting, terus ada MNJM yang berarti manajemen, lalu yang ketiga ada di DEF, P, yaitu developer, yang keempat ada SAL, yaitu sales. Nah, ini ada departemen name-nya, terus ada number of employee, berarti
berapa orang karyawan yang terdapat dalam departemen ini. Lalu kalau untuk admin, ini actionnya bisa apa aja, bisa ngedit, editnya bisa edit nama departemen, sama menambahkan jumlah atau mengurangi jumlah karyawan. Lalu ada delete, bisa dihapus departemennya. Baiklah, kita coba dulu edit. Nah, misalnya saya hendak mengganti menjadi akuntan. Lalu saya submit. Dan kita tunggu selama beberapa saat. Nah, jadi di sini actionnya ada edit dan delete. Lalu ini bisa nambahin departemennya juga. Nah, lalu kita lihat apakah page departemen ini sudah responsif apa belum. Kita lihat saja di sini. Ini sudah responsif. Ini coba kita pakai ini. Nah, begini tampilannya ketika menggunakan tampilan mobile. Nah, kalau kita ganti ke iPad. Nah, ketika menggunakan iPad tampilannya seperti ini. Jadi ini sudah responsif, gitu. Baik, mungkin itu saja dari page department. Selanjutnya akan dijelaskan lagi dengan teman saya yang lain. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan yang bagian page job roles. Di page ini bersih tentang department code, job roles name, dan jumlah employee yang memiliki job roles tersebut, dan action. Di page ini user dan admin hanya memiliki satu perbedaan, yaitu di mana admin bisa menambahkan job roles dan mengedit, sedangkan user tidak bisa, hanya bisa menampilkan view ini tanpa adanya action dan add job roles. Saya akan mencoba add job roles. Accounting bagiannya dan sini sudah muncul adanya accounting akuntan. Dan di sini saya bisa mendelete-nya. Dan sudah hilang. Setelah itu saya akan menjelaskan yang bagi education. Di tabel education ini berisi tentang education name, jumlah employee, dan actionnya. Di mana education name ini seperti kayak tingkat tertinggi pelajaran employee. Contohnya itu di mana tingkat tertinggi pelajaran SMK memiliki ada satu employee yang memiliki tingkat SMK. Dan sama seperti tabel sebelumnya, perbedaan bagian user dan bagian admin itu adalah bagian di mana admin bisa menambahkan add education dan admin juga bisa mengedit, tetapi user tidak bisa. Education term SD. Jadi sudah bisa dilihat sudah muncul education term SD dan bisa diedit jadi SD1. Dan bisa dan juga bisa di-delete. Oke, itu saja bagian education. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian database dari
website kami. Website kami ini namanya tuh ada di situ FD payroll-nya. Table-nya terdiri dari ada department, education, employee, group user, job position, salary, dan user. Pertama, saya akan menjelaskan bagian department. Dan tabel department ini terdiri ada ID, department code, department name. Itu di ID-nya itu kan ada nomor 1, 2, 3, dan 7. Kalau department code itu ada dev, accounting, sales, management. Sama, department name itu merupakan nama itu kepanjangan dari dev tadi. Jadi dev itu developer, ACC itu accounting, sales itu sales, dan MNGM adalah management. Sekarang ke bagian education. Nah, ini education itu ada ID dan education term. ID-nya untuk education term SMP, ID-nya itu 1. Untuk education term 2, SMA itu ID-nya 2, education term SMK itu ID-nya 3, dan seterusnya hingga ke S3. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian employee. Sekarang bagian employee ini terdapat ada ID, employee number, employee photo, nama, email, department ID, job position, entry date, resign date, gender atau birthplace, birth date, address, education ID, dan employee term. Next, untuk group user. Di dalam group user ini ada ID sama group name. ID-nya 1 itu untuk group name-nya itu employee, dan ID 2 itu group name-nya itu adalah admin. Oke, sekarang untuk job position. Job position ini terdapat ID, department ID, dan job label. Next, untuk salary. Salary-nya ada ID, employee number, nomor bank account-nya, payment, payer, gross salary, tax, dan net salary. Next, untuk user. Ini untuk user ada ID, email, work name, full name, password, group ID, verify token, reset token, created ad, verified ad, update ad, dan deleted ad. Itu saja untuk database-nya. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang code base-nya. Jadi, perlu diketahui Pak Mangapul bahwa code base yang kami hosting dan code base yang menjadi real code base kita itu sedikit berbeda. Dimana kalau code base yang kita perlu hosting mengharuskan kita untuk meletakkan semua file kita di dalam satu komponen yang sama. Karena jika komponen kita berada di folder yang mungkin bisa dibilang rapi, tapi sedikit kompleks, maka akan ada beberapa kesulitan dalam menghosting website kita ini. Tapi karena kelompok kami sudah membuat code base yang rapi, jadi kami akan menunjukkan code base yang rapi. Nah, jadi di dalam view ini, kita memiliki, di dalam website kita memiliki beberapa folder. Ada view, ada model, ada vendor, ada library, ada komponen, dan ada aset. Aset ini kita bisa masukkan image dan lainnya. Komponen ini alert, di mana kita menerapkan sistem OOP, di mana di setiap komponen kita itu memiliki alert yang dipanggil di mana-mana. Jadi kita tidak perlu memanggil alert lagi, nggak perlu mengetik ulang lagi. Terus ada salary, di mana ini adalah ada add salary-nya, edit salary, dan salary, begitu juga dengan yang lainnya. Dan PDF ini adalah file di mana kita membuat sistem report melalui PDF. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, untuk fitur email ini, karena tidak bisa digunakan saat hosting, telah kami lakukan penelitian untuk itu. Nah,
Jadi kami bisa menunjukkannya, setidaknya fitur yang kami buat ini berjalan dan hanya memiliki masalah pada hosting. Jadi sekarang ini, sebelum lebih dalam ke dalam codebase, saya akan mendemokan mengenai bagaimana sistem email ini berjalan. Jadi ini saya buka dalam versi lokal, di mana localhost. Jadi katakan saya telah mendaftar suatu account, saya diharuskan untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi contohnya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita belum verifikasi melalui email kita, maka kita harus kirim verifikasi melalui email dulu. Memasukkan email kita. Dan setelah dikirim, sukses. Kita tinggal cek inbox kita. Dan kita akan menerima email dari payroll. Nah, setelah kita verify, kita tinggal masukkan. Dan kita tinggal verify di sini. Account kita sudah berhasil di-verify. Dan kita bisa langsung masuk. Dengan demikian, orang lain hanya orang tersebut, betul-betul orang tersebut yang memiliki account tersebut. Jadi kita bisa memastikan bahwa orang tersebut memanglah mempunyai account tersebut. Dan kita akan bisa masuk seperti biasanya. Namun, kalau katakan kita lupa dengan password kita, misalnya kita lupa password kita juga bisa mengirimkan email untuk reset password kita. Dengan menginput email kita, input. Nah, sudah dikirim reset password emailnya. Dan kita akan menerimanya. Kita bisa masuk, kita reset password baru, 12345. Nah, setelah kita udah reset, maka password yang lama 12344 sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita akan menggunakan password yang baru. Itu bukti bahwa email fitur dari payroll ini, di mana adalah fitur yang kita explore, itu berhasil dijalankan. Mungkin itu bisa menjadi sebuah nilai tambah bagi kami. Cuman ada suatu kendala saat proses hosting di 000 webhost.com. Oke, itu sedikit mengenai fitur email kita. Kemudian ini adalah tentang codebase kita. Nah, untuk codebase kita, semuanya tertera rapi. CSS dan file dari masing-masing file itu ada di dalam folder mereka masing-masing. CSS ada di dalam education beserta filenya, begitu juga dengan yang lainnya. Library berisi mengenai connection-nya, komponen alert, aset berisi IMG, dan lainnya. Nah, untuk salah satu file yang akan kita buka itu adalah katakan index. Nah, di index ini homepage-nya itu saya menggunakan Bootstrap, dan Bootstrap sebagai bantuan dari kita, bantuan untuk membantu kita, Font Awesome untuk icon, font Google ini untuk font kita menggunakan font Questrial. Ini ada navbar, ini ada alert, dan ada tampilan-tampilan lainnya. Welcome back team. Ini ada untuk masuk ke employee, salary, department, job roles, dan education. Nah, salah satunya adalah job. Nah, begitu kita masuk job, itu kita juga akan masih menggunakan Bootstrap, Google Font, dan icon. Kemudian ada job roles ini, itu adalah navbarnya, kemudian ada masih menerapkan sistem OOP untuk alertnya. Kemudian ini ada job role-nya, kita ada infonya, kita juga melakukan query, di mana query ini adalah tepat dan sesuai dengan database yang kita punya. Nah, singkat cerita, codebase ini untuk job kita mempunyai sebanyak 8, dan kita akan melihat apakah query ini tepat atau tidak. Oke, jadi ini adalah database lokal, di mana ini adalah job. Kita juga memiliki 8. Ada front end sampai manager. Dan kita berhasil menerapkan semua itu ke dalam sini, beserta number of employee yang ada dalam perusahaan tersebut.
Ini juga berlaku untuk page lainnya seperti employee, department, dan semuanya. Tidak lupa kita menggunakan script daripada Bootstrap tersebut untuk memaksimalkan performa dari web kita. Kemudian, website kita juga cukup responsif. Bukan cukup responsif, tapi sepenuhnya responsif. Nah, kita menggunakan media query untuk membantu dan memaksimalkan website kita supaya lebih responsif, beserta bantuan dari Bootstrap di mana ada display none dan display block-nya di saat screen-nya mungkin lebih kecil, lainnya. Seperti contohnya aja. Ini saya menggunakan DLG none dan DMD none untuk memastikan kalau kata slide right ini hanya muncul di saat user membukanya dalam screen HP. Jadi kita bisa lihat sini, muncul di saat ada HP dan tidak muncul di saat menggunakan desktop. Sekian mengenai code base kita. Atas perhatiannya, Pak Manggapul dan semuanya, kami ucapkan terima kasih.